Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu produk seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ini merupakan zero crossing detector yang dilengkapi dengan teriak. Kegunaan produk ini itu untuk AC-AC converter, di mana AC-AC converter ini bisa digunakan untuk dimmer maupun untuk mengatur kecepatan motor listrik, terutama motor-motor universal. Mengenai teori AC-AC converter dan rangkaian kendalinya, silakan Anda tonton pada video yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian untuk menggunakan komponen ini kita bisa melengkapinya dengan Arduino, dan library untuk programnya ini juga sudah tersedia, tinggal kita download. Tetapi tentunya ada hal yang harus kita perhatikan dalam programnya, terutama mengenai lebar atau rentang pengaturannya. Jadi agar komponen ini bisa bekerja dengan baik, kita harus memperhatikan bagaimana rentang atau lebar pengaturan yang harus kita berikan pada programnya. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu secara sekilas mengenai zero crossing detector. Salah satu rangkaiannya ditunjukkan pada gambar bagian atas. Jadi zero crossing detector ini fungsinya untuk mendeteksi kapan suatu gelombang nilainya sama dengan 0. Nah, prinsip pendeteksiannya seperti yang ditunjukkan pada gambar atas. Sumber AC itu kita searahkan menggunakan penyearah jembatan. Kemudian gelombang keluarannya dihubungkan ke optocoupler. Nah, dari optocoupler ini itu kita bisa menghasilkan sinyal-sinyal yang menunjukkan kapan posisi suatu gelombang itu nilainya sama dengan 0. Pada gambar bagian bawah ditunjukkan gelombang AC, kemudian posisi di mana kondisi-kondisi gelombang tadi nilainya sama dengan 0. Nah, pendeteksian titik 0 di sini itu fungsinya sebagai acuan dari sudut alfa yang akan kita berikan pada komponen teriak. Artinya di sini antara sumber dengan sudut picu atau sudut trigger yang kita berikan pada teriaknya itu harus ada kesinkronan sehingga diperlukan rangkaian untuk mendeteksi titik 0 dari gelombang sumber atau gelombang AC yang akan kita atur. Nah, komponen yang sudah kita singgung tadi di awal, spesifikasinya ditunjukkan pada bagian ini. Teriaknya menggunakan jenis BTA16. Kemudian komponen ini sanggup sampai dengan 16 ampere. Tentunya yang paling mempengaruhi kemampuan daya dari komponen ini adalah teriak yang digunakan. Kemudian untuk koneksinya diperlihatkan pada gambar ini. Ini merupakan terminal sumber, sedangkan bagian ini merupakan terminal yang berhubungan dengan beban. Bebannya sendiri bisa berupa lampu, bisa juga berupa motor-motor universal. Untuk koneksi ke Arduino-nya, ini ditunjukkan pada garis-garis yang ada pada bagian bawah. Nah, jika ternyata beban yang akan kita kendalikan lebih dari satu, tentunya kita bisa menggunakan beberapa buah komponen. Oke, selanjutnya kita akan membahas program pada Arduino-nya. Program ini sendiri tinggal kita download, sudah tersedia, cuma di sini akan kita modifikasi. Yang pertama mengenai input dan output. Jadi di tabel ini ditunjukkan pin yang bisa kita gunakan untuk input dan outputnya. Untuk Arduino Uno, untuk input pinnya di sini sudah ditetapkan yaitu pin nomor 2. Sedangkan outputnya kita bisa memilih beberapa pin yang bisa kita gunakan, dan untuk kasus kita ini kita akan menggunakan pin nomor 13. Kemudian pada programnya kita harus mengincludekan library RBD dimmernya. Ini tinggal kita download, kemudian kita tambahkan pada library kita.
Ini bagian output pin dan input yang kita gunakan. Jadi di sini untuk input zero cross-nya di sini pin nomor 2, sementara outputnya pin nomor 13. Nah, output pin ini berkaitan dengan pulsa trigger yang diberikan pada teriaknya. Kemudian untuk program Arduino-nya ini sudah kita modifikasi dari yang aslinya. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama persen pemotongan tegangan dan sudut picu. Nah, persen pemotongan tegangan ini berkaitan dengan sudut picunya. Oke, di bagian ini diperlihatkan sudut picunya. Nah, sudut picu atau sudut trigger ini bisa kita atur menggunakan potensio, bisa menggunakan tombol, atau bisa juga kita menggunakan sensor. Nah, di sini yang harus kita lakukan, berapa nilai minimum dan nilai maksimum untuk sudut picu ini agar rangkaian kita bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di sini nanti kita akan melihat berapa range atau batasan sudut picu minimum sampai dengan sudut picu maksimumnya. Setelah kita peroleh sudut picu minimum dan maksimumnya, kemudian kita sesuaikan dengan pengaturan yang akan kita gunakan, baik menggunakan potensio, tombol, maupun bisa juga menggunakan sensor. Nah, sudut picu sendiri itu akan menentukan berapa persen pemotongan tegangannya. Semakin besar sudut picu, maka pemotongan tegangannya akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk persen pemotongan tegangannya di sini kita bisa menggunakan persamaan perbandingan. Bisa juga kita menggunakan fungsi map pada Arduino. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi map. Nah, untuk sudut picu sebesar 0 derajat, artinya keseluruhan tegangannya itu akan diteruskan ke beban. Artinya 100% tegangannya diteruskan ke beban. Tetapi untuk sudut picu atau sudut trigger 180 derajat, maka keseluruhan tegangannya akan terpotong. Artinya yang sampai ke beban itu sebesar 0%. Oke, jadi yang kita maksudkan dengan persen pemotongan tegangan di sini adalah berapa persen tegangan yang terpotong tadi yang sampai ke beban. Nah, dengan menggunakan perintah map ini pada sudut picu tertentu, maka akan diperoleh berapa persen tegangan yang sampai ke beban. Oke, kemudian di bagian ini, kalau kita perhatikan di sini persen pemotongan tegangan ini maksudnya persentase tegangan yang sampai ke beban, dan tentunya ini berkaitan dengan posisi sudut alfa atau sudut trigger yang akan diberikan pada teriaknya. Jadi sebenarnya persen pemotongan tegangan atau persentase tegangan yang sampai ke beban ini berkaitan dengan sudut picu atau sudut alfa. Hanya saja pada program Arduino-nya ini sudut picu atau sudut alfanya tadi itu dinyatakan berbanding terbalik dengan persentase tegangan yang sampai ke beban. Dan bagian ini tentunya berkaitan dengan output pulsa trigger yang ada pada pin nomor 13. Nah, pin nomor 13 ini nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian teriaknya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana gelombang-gelombang yang terbentuk, khususnya gelombang yang berkaitan dengan zero crossing dan pulsa trigger yang diberikan kepada komponen teriaknya. Di sini kita sudah merangkai peralatannya dan kita sudah menyediakan alat ukur berupa osiloskop. Nah, untuk bagian ini tegangan sumber beban yang kita gunakan di sini sudah kita turunkan dengan regulator tegangan. Hal ini agar bentuk gelombang pada bebannya bisa kita amati. Karena jika kita menggunakan sumber sebesar 220 volt, gelombang tadi tidak bisa ditampilkan secara utuh pada osiloskop kita. Nah, di bagian ini ditunjukkan bagaimana tegangan sumber yang kita gunakan. Seperti yang kita sudah singgung tadi, untuk bagian pertama ini agar
tegangan sumbernya bisa kita amati pada osiloskop. Di sini tegangan sumbernya sudah kita turunkan dengan menggunakan regulator tegangan. Pada bagian akhir nanti kita akan menguji rangkaian kita dengan tegangan nominal, yaitu sebesar 220 volt. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sumber tegangan kita bentuknya sangat mendekati sinusoidal. Dan jika kita ukur parameter tegangannya, nilai RMS-nya itu sekitar 100 volt, kemudian nilai puncaknya yaitu 138 volt. Kalau kita bagi dengan akar 2, tentunya nilai puncak ini jika kita bagi akar 2 itu akan menghasilkan nilai RMS-nya. Dan dari hasil parameter tegangan ini tentunya kalau kita analisis lebih jauh, nilai THD dari gelombang tegangannya ini relatif sangat kecil. Jadi karena bentuknya mendekati sinusoidal, maka THD-nya juga relatif sangat kecil. Oke, pada bagian ini kita akan memeriksa program dan rangkaian kita. Tujuan kita di sini adalah untuk memperoleh berapa nilai sudut alfa maksimum dan sudut alfa minimumnya. Nah, berdasarkan sudut alfa maksimum dan minimum yang kita peroleh, maka kita bisa melakukan penyesuaian jika rangkaian kita ini akan kita kontrol dengan menggunakan tombol, ataupun menggunakan potensio, ataupun dengan menggunakan metode pengontrolan yang lain. Jadi langkah pertama di sini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa sudut alfa maksimum dan minimum dari rangkaian ini, agar setelah rangkaian ini kita gabungkan dengan rangkaian kendali atau rangkaian untuk mengatur sudut alfanya, maka rangkaian dan programnya ini akan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita mulai dengan sudut 180 derajat. Kita upload, kemudian kita lihat bagaimana kondisi rangkaian kita. Nah, dari hasil pengukuran osiloskop di sini terlihat bahwa pada sudut 180 derajat ternyata rangkaian ini gagal untuk melakukan pemotongan tegangan. Ingat seperti yang sudah kita bahas tadi, pada sudut 180 derajat seharusnya tidak ada tegangan yang sampai ke beban. Nah, di sini terlihat beban kita yaitu berupa lampu pijar, ternyata di sini masih berkedip-kedip. Oke, kemudian kita ubah dengan sudut yang lebih kecil yaitu 175 derajat. Kemudian kita upload dan kita lihat kembali bagaimana kondisi rangkaian kita. Nah, dari hasilnya di sini terlihat bahwa rangkaian kita ternyata sudah bisa melakukan pemotongan tegangan. Nah, tegangan pada bebannya sendiri itu diberikan oleh bagian yang berwarna jingga, kemudian zero crossingnya yang berwarna biru, dan sudut pulsanya yang berwarna kuning. Kalau kita perhatikan untuk bebannya, lampu pijarnya di sini sudah tidak menyala. Sebenarnya masih ada tegangan yang sampai ke lampu pijar, tetapi tegangannya relatif sangat kecil. Kalau kita perhatikan antara zero crossing dengan pulsa triggernya, dari gambar osiloskop ini terlihat bahwa itu jaraknya kurang lebih 175 derajat. Jadi sinyal yang berwarna biru dan sinyal yang berwarna kuning itu kurang lebih jaraknya 175 derajat. Oke, jadi dari hasil ini kita bisa menyimpulkan sudut alfa maksimum dari rangkaian ini adalah 175 derajat. Nanti kita akan lihat setelah kita menggunakan tombol, mungkin masih harus kita sesuaikan lagi nilai ini. Oke, selanjutnya kita perkecil sudutnya untuk melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Ini pada sudut 150 derajat, tegangan pada bebannya di sini relatif lebih besar dibanding 175 derajat. Dan sudut alfanya kalau kita perhatikan, sinyal zero crossingnya yang berwarna biru dengan yang berwarna kuning, itu jaraknya semakin dekat. Selanjutnya pada sudut 120 derajat,
Ini tegangan pada beban atau gelombang yang berwarna merah ini semakin besar, sedangkan sudut pulsanya jaraknya semakin kecil. Dan kalau kita lihat di sini bebannya sudah mulai menyala, jadi lampu pijarnya di sini sudah mulai menyala, tetapi nyalanya masih relatif agak redup karena sudut yang kita berikan itu juga masih relatif besar, itu 120 derajat. Oke, selanjutnya untuk sudut 90 derajat. Ini sudut 90 derajat, tegangan pada bebannya ini tentunya semakin besar. Nyala lampunya semakin terang. Dan kalau kita perhatikan pulsa triggernya, dalam hal ini gelombang yang berwarna kuning, itu jaraknya semakin mendekati zero crossingnya. Oke, kita ubah untuk sudut 30 derajat. Tegangan pada bebannya tentunya akan semakin besar dan nyala lampu pijarnya tentunya akan semakin terang. Oke, kemudian jika kita ukur parameter gelombang tegangan pada bebannya, itu ditunjukkan pada bagian ini. Nah, karena di sini bentuk gelombangnya bukan lagi sinusoidal murni, tentu nilai THD-nya relatif besar dibandingkan dengan sumber yang sudah kita bahas di awal tadi. Tentunya untuk mengetahui nilai THD-nya kita harus melakukan analisis menggunakan deret Fourier. Oke, selanjutnya pada sudut 20 derajat. Rangkaian kita ternyata masih bisa bekerja pada sudut 20 derajat. Selanjutnya pada sudut 10 derajat. Oke, dari hasil pengukuran osiloskopnya di sini terlihat bahwa pada sudut alfa 10 derajat rangkaian ini ternyata gagal melakukan pengaturan tegangan. Seharusnya pada sudut 10 derajat tegangan pada beban ini relatif cukup tinggi. Tapi jika kita lihat bebannya di sini lampu pijarnya ternyata berkedip-kedip. Oke, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian ini tidak bisa kita berikan sudut sebesar 10 derajat. Jadi nilai alfa minimumnya itu lebih besar dari 10 derajat. Oke, kita ganti dengan 15 derajat. Dari hasil ini terlihat bahwa tegangan pada bebannya ini sudah mendekati tegangan sumber. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut alfa minimumnya itu sekitar 15 derajat. Dan kalau kita lihat bebannya di sini sudah menyala dan nyalanya relatif lebih terang dibandingkan dengan sudut-sudut yang lain tadi. Oke, jadi dari hasil ini jika kita simpulkan rangkaian kita ini sudut maksimumnya itu 175 derajat dan sudut minimumnya adalah 15 derajat. Nah, tentunya jika rangkaian ini kita lengkapi dengan potensio atau tombol maupun sensor, maka rangkaian-rangkaian tombol, sensor maupun potensionya itu harus kita program sedemikian rupa agar sudut yang dihasilkannya itu berada pada rentang 15 sampai dengan 175 derajat. Oke, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana pulsa trigger yang dihasilkan. Kalau kita ingat kembali materi kuliah kita, pulsa trigger itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama lebar pulsanya. Jadi lebar pulsanya harus cukup, tetapi ingat tidak boleh terlalu besar. Nah, dari hasil pengukuran kita ini, lebar pulsa triggernya itu sekitar 24 mikrosecond. Jadi dengan lebar pulsa sebesar 24 mikrosecond ini sudah cukup untuk menyalakan teriaknya. Demikian juga dengan tegangan pulsanya.
Tegangan pulsanya juga harus memenuhi syarat dan harus disesuaikan dengan resistansi yang terhubung pada gate dari triaknya. Kemudian kalau kita ulangi tadi mengenai sudut alfanya, dengan mengubah-ubah sudut alfa, di sini terlihat bahwa jarak antara zero crossing, yaitu gelombang yang berwarna biru, dengan pulsa trigger atau gelombang yang berwarna kuning, ini juga akan mengalami perubahan. Semakin besar sudut alfanya, maka jarak antara kedua pulsa tersebut juga semakin lebar. Nah, untuk pengaturan triak sendiri, idealnya itu pulsanya berada di antara 0 sampai dengan 180 derajat. Tetapi dari hasil kita tadi, untuk rangkaian ini, agar bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan, sudut alfanya itu berada pada range 15 sampai dengan 175 derajat. Oke, selanjutnya di bagian ini kita tampilkan sudut picu dan tegangan yang sampai ke beban dengan menggunakan serial monitor. Ini untuk sudut 90 derajat. Kemudian sudutnya kita ganti dengan 120 derajat. Tentunya tegangan yang sampai ke beban akan semakin kecil dan putaran motornya akan semakin pelan. Ini tegangan yang sampai ke beban 34%. Selanjutnya untuk sudut picu 175 derajat, tegangan yang sampai ke beban hanya 3%, dan karena tegangan bebannya ini sudah terlalu rendah, motor universalnya tidak berputar lagi. Oke, kemudian jika rangkaian kita lengkapi dengan 2 buah tombol untuk menaikkan dan menurunkan sudut alfanya, kemudian rangkaian kita juga lengkapi dengan LCD, maka programnya tadi harus kita modifikasi lagi. Dan di bagian ini programnya sudah kita modifikasi. Kita akan bahas secara sekilas. Yang pertama, library yang harus kita include-kan. Di sini kita tambahkan dengan library untuk display atau LCD-nya. Nah, sesuai dengan hasil kita tadi, sudut alfa maksimumnya itu sebesar 175 derajat dan sudut minimumnya sebesar 15 derajat. Nah, kemudian di sini sudut picu ketika rangkaiannya ini kita jalankan, di sini kita berikan nilai awal sebesar 175 derajat. Artinya ketika rangkaiannya ini pertama kali kita jalankan, maka nilai tegangan pada beban adalah tegangan yang paling rendah. Sebagai contoh, misalnya jika bebannya merupakan motor universal, kemudian rangkaiannya ini kita jalankan, maka motor universalnya tidak akan langsung berputar. Jadi kondisi awalnya motor universalnya dalam posisi berhenti. Nah, tombol untuk penambahan sudut picu ini kita hubungkan dengan pin 3. Sedangkan tombol untuk pengurangan sudut picu ini kita hubungkan dengan pin nomor 4. Kemudian bagian ini merupakan definisi awal untuk kedua tombol tadi. Nah, kedua tombol tadi kita definisikan kondisi awalnya adalah high. Nah, di bagian ini merupakan bagian untuk penambahan sudut picu. Jadi ketika tombol yang berkaitan dengan penambahan sudut picu kita tekan, maka sudut picunya di sini bertambah sebesar 5 derajat. Kemudian ketika kita tekan lagi dan sudah mencapai nilai maksimum, maka sudut picunya itu akan dibatasi sebesar nilai maksimumnya, yaitu sebesar 175 derajat. Oke, kemudian di bagian ini kita tambahkan delay sebesar 300 milisecond. Ini fungsinya agar ketika kita menekan tombol untuk merubah sudut picunya,
perubahan yang terjadi tidak terlalu cepat. Kalau misalnya di sini kita tidak tambahkan delay, kemudian tombolnya kita tekan, maka perubahan sudut picunya relatif sangat cepat. Sebagai contoh, misalnya jika kita inginkan perubahannya hanya 10 derajat, artinya kita menekan tombol 2 kali. Tapi jika kita tidak tambahkan delay, bisa jadi perubahannya lebih dari 10 derajat. Jadi fungsi delay di sini agar perubahan sudut picunya ini tidak terlalu cepat. Kemudian bagian ini fungsinya untuk menampilkan hasil perubahan sudut picu kita pada LCD. Nah, untuk bagian ini sama seperti yang di atas tadi, tetapi di sini fungsinya untuk mengurangi sudut picu atau sudut alfa. Jadi ketika tombol yang berhubungan dengan pin 3 kita tekan, maksudnya tombol yang dihubungkan dengan pin nomor 4, tombol yang berhubungan dengan pin nomor 3 tadi itu untuk penambahan sudut picu. Jadi ketika tombol yang berhubungan dengan pin 3 atau untuk pengurangan sudut picunya kita tekan, maka sudut picunya akan berkurang sebesar 5 derajat. Dan di sini ketika sudut picunya sudah mencapai 15 derajat, kemudian tombolnya masih kita tekan, maka sudut picunya tidak akan berubah lagi karena sudah dibatasi pada nilai minimumnya, yaitu sebesar 15 derajat. Nah, sebaiknya agar perubahan sudut picunya ini bisa lebih fleksibel, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, sebaiknya perubahan sudut picunya di sini kita nyatakan juga dengan variabel. Nah, berdasarkan perubahan sudut picu yang kita lakukan pada kedua tombol tadi, maka Arduino-nya akan menghitung berapa persentase tegangan yang harus disampaikan ke beban. Kemudian pada outputnya atau pada pin 13, dalam hal ini output untuk pulsa triggernya, di sini akan diberikan sudut trigger atau sudut alfa sesuai dengan persentase tegangan yang kita kehendaki pada beban atau sesuai dengan sudut picu yang kita inputkan melalui kedua tombol tadi. Oke, ini rangkaiannya sudah kita lengkapi dengan tampilan dan 2 buah tombol. Di sini kita akan uji rangkaian kita, dan pengujiannya di sini kita menggunakan 2 beban, yaitu motor universal dan lampu pijar. Kemudian tegangan yang kita gunakan itu sebesar 220 volt. Oke, kita upload dulu program kita ke Arduino-nya. Di sini terlihat bahwa sudut picu awalnya sebesar 175 derajat sesuai dengan program kita tadi, dan bebannya di sini belum bekerja. Kemudian kita coba tekan untuk penambahan sudut picunya. Ternyata ketika tombol penambahan sudut picunya kita tekan, ada tegangan yang diteruskan ke beban. Seharusnya tidak ada tegangan yang diteruskan ke beban. Nah, untuk mengatasi hal ini berarti sudut alfa maksimumnya kita perkecil batasnya. Ini kita ubah menjadi 165 derajat. Kemudian kita upload ulang program kita. Ini sudut picu awalnya 165 derajat. Kita coba tekan tombol untuk penambahan sudut picunya.
Oke, dan ternyata bebannya di sini tidak ada tegangan yang sampai ke beban, artinya ini sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi sudut picu yang kita peroleh di bagian awal tadi untuk rangkaian ini sepertinya harus kita sesuaikan lagi menjadi 165 derajat. Kemudian kita coba kurangi sudut picunya dengan menekan tombol untuk pengurangan sudut picu. Ini motor universal sudah mulai berputar, lampu pijarnya juga sudah menyala. Tentunya semakin kecil sudut picu yang kita berikan, maka tegangan ke bebannya akan semakin besar dan putaran motornya akan semakin cepat, demikian juga lampu pijarnya akan semakin terang. Oke, demikian pembahasan kita mengenai salah satu produk yang berfungsi sebagai AC/AC converter, di mana produk tersebut menggunakan zero crossing detector yang dilengkapi dengan triac. Kemudian di sini kita kendalikan dengan Arduino. Nah, hal penting yang berkaitan dengan AC/AC converter itu adalah ada batasan sudut minimum dan sudut maksimum. Dan tentunya batasan sudut minimum maupun maksimum tadi itu harus kita peroleh untuk menyesuaikan rangkaian kendali kita. Nah, di sini kita menggunakan dua tombol untuk mengubah sudut alfa dan sudut picunya. Tentunya tombol ini bisa saja kita ganti menggunakan potensio atau bisa juga kita ganti dengan menggunakan sensor. Oke, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat.